Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sebelum kita memasuki pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama agar pembelajaran pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Doa selesai. Nah, sekarang ibu akan mengecek kehadiran terlebih dahulu. Apakah ada yang tidak masuk? Alhamdulillah semuanya hadir dan siap belajar. Anak-anak, siapa yang suka bermain bola? Nah, kalau bola ditendang, apa yang terjadi? Kenapa bola bisa bergerak? Ya, karena ada gaya yang diberikan pada bola. Jadi, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang gaya dan gerak. Selain bermain bola, siapa yang pernah mendorong meja atau kursi di rumah? Apa yang terjadi ketika meja didorong? Betul. Lalu, siapa yang pernah menarik pintu? Apa yang terjadi saat pintu ditarik? Nah, ternyata dalam kehidupan sehari-hari kita sering melakukan dorongan dan tarikan. Dorongan dan tarikan inilah yang disebut gaya. Jadi, gaya adalah tarikan atau dorongan yang dapat memengaruhi suatu benda. Seperti contoh, ketika ibu mendorong botol, maka apa yang akan terjadi? Nah, itu disebut gaya dorong. Nah, sebaliknya, ketika ibu menarik suatu benda ke arah ibu, itu disebut apa? Bagus, ya, itu disebut gaya tarik. Jadi, ada dua jenis gaya yang sering kita lakukan, yaitu gaya dorong dan gaya tarik. Nah, dan juga ada jenis-jenis gaya. Yang pertama itu ada gaya otot. Gaya otot adalah gaya yang berasal dari tenaga manusia. Contohnya seperti menendang bola, mengangkat tas, dan mendorong meja. Yang kedua itu ada gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang terjadi karena dua benda yang saling bersentuhan. Contohnya ketika sepeda direm sehingga sepeda menjadi berhenti. Dan yang ketiga ada gaya gravitasi. Gaya gravitasi adalah gaya tarik bumi. Contohnya ketika buah mangga yang jatuh dari pohon ke tanah. Dan selanjutnya sekarang kita belajar tentang gerak. Gerak adalah perpindahan suatu benda dari satu tempat ke tempat lainnya. Contohnya seperti bola yang ditendang, mobil yang berjalan, dan sepeda yang bergerak. Dan di sini juga ada hubungan gaya dan gerak. Anak-anak, gaya dan gerak memiliki hubungan yang sangat erat. Suatu benda dapat bergerak karena adanya gaya. Misalnya, bola yang diam akan bergerak ketika ditendang. Begitu juga sepeda dapat berjalan ketika kita mengayuhnya. Jadi, gaya dapat menyebabkan benda yang diam menjadi bergerak. Contoh gaya dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kita lihat contoh gaya yang sering kita lakukan setiap hari. Yang pertama, mendorong meja saat membersihkan kelas. Yang kedua, menarik pintu untuk membukanya. Menendang bola saat bermain, mengangkat tas sekolah, mengayuh sepeda agar sepeda bergerak. Semua kegiatan tersebut menggunakan gaya. Dan di sini juga ada pengaruh gaya terhadap benda. Nah, gaya dapat memengaruhi gerak benda. Pengaruh gaya terhadap benda yaitu yang pertama, gaya dapat membuat benda bergerak. Contohnya, bola yang diam menjadi bergerak saat ditendang.
Dan yang kedua, gaya dapat membuat benda berhenti. Contohnya seperti sepeda berhenti saat direm. Dan yang ketiga, gaya dapat mengubah arah gerak benda. Contohnya, bola yang ditendang ke arah yang berbeda. Dan yang keempat, gaya dapat mengubah bentuk benda. Misalnya, kertas yang diremas atau plastisin yang ditekan akan berubah bentuk. Nah, di sini Ibu ingin bertanya, coba siapa yang bisa menjelaskan apa itu gaya? Bagus sekali. Siapa yang bisa memberikan contoh gaya dorong? Nah, dan apa contoh dari gaya tarik? Betul sekali. Sebutkan contoh gaya dalam kehidupan sehari-hari. Bagus. Dan yang terakhir, apa yang terjadi jika bola ditendang? Luar biasa, kalian sudah memahami materi hari ini. Baik anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, siapa yang bisa menyimpulkan materi yang sudah kita pelajari? Silahkan beri tepuk tangan untuk teman kita. Ya benar, jadi dapat Ibu tegaskan kembali bahwa gaya adalah tarikan atau dorongan yang dapat mempengaruhi benda. Gaya dapat membuat benda bergerak, berhenti, mengubah arah gerak benda, dan mengubah bentuk benda. Nah, apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, selanjutnya Ibu akan membagikan lembaran soal latihan untuk dikerjakan. Silakan dikerjakan dengan teliti. Jika sudah selesai, dikumpulkan ke meja Ibu ya. Nah, terima kasih atas perhatian dan semangat belajar kalian pada pagi hari ini. Mari kita tutup pembelajaran dengan membaca doa bersama-sama. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.